dengan bumi dengan air bah terus mengulang. Nah, beberapa dari kita jemaat Tuhan pastinya sudah tahu tentang pesan ini, tapi kalau yang hadir di sini ada Bapak Ibu dari gereja ya, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kemenangan Iman Indonesia ya. Iya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih karena sudah meresponi undangan kami. Ya. Pesan Tuhan yang diberikan kepada para pendoa kota, pastinya pendoa kota itu ada dari gabungan gereja-gereja, termasuk gereja Katolik juga ada. Dan mereka mendapatkan pesan Tuhan di akhir 2023 Desember bahwa akan terjadi bencana besar atas Tanimbar di 2024. Di waktu yang sama juga pendoa kota ini yang sudah pindah mendapatkan pesan yang sama. Kematian terjadi di Tanimbar di mana-mana. Lalu kemudian Januari awal, ketika gembala sidang di tempat ini menyerukan doa puasa selama 8 hari, 2 orang dari pendoa di gereja ini mendapatkan pesan dari Tuhan. Lebih spesifik dikatakan tentang tsunami atas Tanimbar. Januari pertengahan saat menara doa anak-anak yang tidak tahu apa-apa, anak-anak yang masih kecil, mereka berdoa di sini, menara doa anak di gereja kita. Dan herannya bahwa mereka berdoa sampai menangis dan meminta perlindungan Tuhan atas semua mereka, atas semua umat Tuhan saat bencana besar terjadi. Itu anak-anak yang berdoa, anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Besoknya di Menara Doa KPA saya juga terkonfirmasi yang sama dalam hal ketidaktahuan akan pesan Tuhan bagi para pendoa kota. Dan saya berdoa minta belas kasihan Tuhan atas Tanimbar. Kalau Niniwe Tuhan pulihkan, Tanimbar pun pasti Tuhan pulihkan. Itu doa saya pada saat itu. Dan setelah doa selesai baru disampaikan oleh pendoa kota pesan yang mereka dapat dari Tuhan. Dan ternyata lewat 1 minggu lebih, tepatnya tanggal 2 Februari kena hari Jumat. Orang yang kita tidak kenal dari Jakarta, mereka adalah pendoa, jaringan doa nasional dari Jakarta. Kita tidak kenal, mereka juga mungkin tidak terlalu paham tentang Tanimbar. Tapi mereka datang ke Tanimbar pada hari Jumat hanya untuk menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan suruh datang ke Tanimbar sampaikan. Dan isi pesan Tuhan itu adalah Tanimbar akan ditelan habis. Mereka sampaikan di malam itu, di hari Jumat itu, dan setelah itu malamnya mereka reli doa keliling Tanimbar, keliling Sauraki, dan besoknya hari Sabtu mereka kembali. Jadi itulah pesan Tuhan ya atas Tanimbar. Dan sayangnya kalau mau disuruh sampaikan pesan untuk bertobat, tidak ada batasan waktu. 100 tahun kemudian baru eksekusi terjadi. Tapi Tanimbar sudah jelas dikasih tahu oleh Tuhan dalam 2024, seperti Niniwe yang dikasih tahu oleh Tuhan, 40 hari lagi aku akan menunggangbalikan Niniwe. Ya. Apakah kita masih mau menganggap sepi peringatan Tuhan? Bapak Ibu, saya sampaikan pesan Tuhan ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kita. Peringatan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti kita, ya, tapi untuk membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Amin. Waktu Tuhan beri peringatan bukan supaya kita hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan mau ingatkan, hati-hati supaya jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita. Jangan sampai zona nyaman meninabobokan iman kita. Makanya Tuhan memperingatkan kita. Nah, bagaimana respon kita terhadap peringatan Tuhan? Saya tahu ada banyak orang Kristen ketika diberi peringatan pesan oleh Tuhan, mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Seperti Salomo, jelas-jelas diperingatkan Tuhan, tapi dia mengabaikan peringatan Tuhan itu. Kalau saudara baca 2 Tawarik 7:14, ya,
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Itu Tuhan sampaikan peringatan kepada Salomo. Ya, apabila aku menutup langit, apabila ada malapetaka bencana yang akan aku datangkan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan sebagainya, itu peringatan Tuhan atas Salomo. Ya. Tetapi Salomo kemudian nantinya kalau kita baca, dia mengabaikan peringatan Tuhan itu. Dia menganggap sepi pesan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu ketika Tuhan memberikan peringatan, pesan kepada Tanimbar, pastikan kita menjadi orang yang dengar-dengaran, pastikan kita berjaga-jaga. Sebab ketahuilah iblis sedang berusaha mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus semua anak Tuhan dari pesan Tuhan. Ya, saya rasa itu sendiri. Dan tadi malam ketika kita selesai doa di sini, saya kasih tahu ke seorang pendoa, Ibu Gaitian, saya merasa begini ya. Ya, iblis bikin begini, dia alihkan fokus kita supaya jangan beritakan lagi, ulang-ulang mau tinggal kasih tahu terus. Dan saya beberapa kali mau sampaikan ya pesan Tuhan ini, tapi seperti ada yang tahan, seperti pikiran-pikiran seperti ini muncul. Nanti dong bilang apa? Gartak saja mau berita-berita kasih orang saja. Ya. Lalu satu kali sudah sampaikan, Tuhan suruh ingatkan lagi setiap kali saya bicara harus pesan Tuhan ini yang keluar. Lalu yang kedua, iblis berjuang mengalihkan fokus kita dari peringatan Tuhan dengan cara apa? Dengar boleh, tapi tidak boleh anggap. Dengar boleh, anggap sepi saja. Ya, anggap lalu saja. Dan saya sendiri mengalami hal itu. Pikiran ini datang. Semungkinlah Tanimbar dimusnahkan dengan tsunami, dengan bencana besar, tidak mungkin. Ya, saya seperti mau senangkan diri atau menghibur diri dengan berasing apa-apa, semungkinlah. Dan saya lihat, ya, orang-orang juga kebanyakan tidak terlalu was-was dengan pesan itu, dengan pesan Tuhan, tidak terlalu was-was, tidak ada sesuatu kegetaran di hati. Pasti aman. Ada kami di kota ini, dan itu membuat kita merasa santai dan tidak perlu berjaga-jaga. Padahal Alkitab sudah bilang, iblis akan mengalihkan fokus kita dari setiap pesan Tuhan, dari peringatan Tuhan. Caranya dengan mengatakan semua aman dan damai. Ya, tidak ada masalah. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. 1 Tesalonika 5 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, dan saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apabila orang berkata segala sesuatu dalam keadaan beres dan aman, maka malapetaka secara tiba-tiba akan menimpa mereka, sama seperti datangnya kesakitan wanita yang melahirkan anak. Dan orang tidak akan dapat pergi kemana-mana, tidak akan ada tempat bersembunyi. Tetapi saudara sekalian yang saya kasihi, saudara tidak buta tentang hal ini, dan tidak akan dikagetkan seperti oleh pencuri apabila hari Tuhan tiba. Kenapa tidak akan kaget? Karena kita mencari orang yang berjaga-jaga. Kalau kita mencari orang yang berjaga-jaga, yang waspada, kita sudah siap waktu hari malapetaka itu tiba. Tapi orang-orang yang mengacukan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, malapetaka itu akan datang seperti pencuri, seperti perangkap, kata firman Tuhan. Tiba-tiba, tidak ada persiapan. Saudara, ketika kita dikasih tahu pesan Tuhan, jangan abaikan peringatan Tuhan. Maka bagaimana harusnya kita menanggapi peringatan dari Tuhan? Yang pertama, dalam firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayatnya mulai dari ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini hal, maksudnya bencana musibah yang akan Tuhan luaskan terjadi atas umat Tuhan. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yang pertama, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat alias bertobat, maka
Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, bagaimana harusnya kita meresponi pesan Tuhan? Jangan anggap sepi, jangan anggap sepele. Orang-orang yang menganggap sepi pesan peringatan Tuhan, ketika malapetaka itu tiba, akan tiba seperti perangkap bagi dia, akan tiba seperti pencuri, tiba-tiba tidak ada persiapan. Pastikan kita meresponi pesan Tuhan dengan cara apa? Yang pertama, merendahkan diri. Umat Tuhan harus menyadari kegagalan kita. Kita harus menyadari dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perbaharui komitmen kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan firman Tuhan. Itu berarti mengakui bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Mazmur 51 ayatnya yang ke-17 berkata, Mazmur 51 ayatnya yang ke-19, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tidak ada seorang pun, ya, ketika dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yehezkel, ketika Tuhan mencari, Yehezkel 22 ayatnya yang ke-30, Yehezkel 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kau musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Waktu Tuhan mencari di antara Israel, karena kejahatan Israel pada waktu itu oleh pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama, oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, nabi-nabi yang harusnya menyampaikan pesan Tuhan, mereka menyampaikan yang bukan pesan dari Tuhan. Maka Tuhan hendak meluaskan, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan hendak meluaskan malapetaka atas Israel. Ya. Lalu dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu dari hadapanku supaya jangan aku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tidak ada seorang pun untuk berseru melawan kebobrokan rohani dan moral yang terjadi di Israel. Tidak ada seorang pun untuk memimpin dalam doa yang rendah hati, pertobatan sejati, dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh untuk pembaruan. Tidak ada. Ya. Terlalu sering banyak orang yang baik berdiam diri karena diikat dengan roh ketakutan. Dan orang baik berkompromi daripada mengambil resiko menjadi orang yang sungguh-sungguh memohon doa untuk kebangunan rohani, pemulihan, agar murka dan hukuman Allah dapat dihindari atas negerinya. Ya. Maka Tuhan cari orang yang mau merendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini yang pertama, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang terlalu angkuh, yang merasa tidak mungkin lah bencana itu datang ke Tanimbar. Lah katakan anak Tuhan di Tanimbar kok. Angka diri terlalu tinggi, ya. Lah katakan anak Tuhan di Tanimbar, masa Tuhan mau musnahkan Tanimbar? Ya kalau kita anak Tuhan rendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan balaga. Tidak mungkin, pesan Tuhan pasti salah, tidak mungkin lah. Cuma lalu kasih saja. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan sampaikan pesan seperti itu, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Umat Tuhan harus berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon belas kasihan kemurahan Tuhan, dan harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Doa kita harus sungguh-sungguh dan tidak putus-putus hingga Tuhan menjawab dan memulihkan dari surga. Ya. Tuhan mencari, dalam terjemahan firman Allah yang hidup,
Firman Tuhan katakan, aku mencari-cari orang yang mau membangun kembali tembok kebenaran, guna menjaga serta mempertahankan negeri itu dan melindungi kamu dari serangan-seranganku supaya tidak binasa. Tetapi sia-sia, aku tidak menemukannya. Ayat 31, maka aku akan mencurahkan murkaku ke atas kamu dan membakar kamu dengan api murkaku sampai habis. Aku akan menimpakan ke atasmu hukuman yang setimpal dengan dosa-dosamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Menyedihkan, kesimpulan yang didapat Tuhan adalah Tuhan mencari dan tidak mendapatkan seorang pun yang peduli dan bersyafaat bagi kondisi amburadul umat Tuhan. Maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan Israel. Tuhan memutuskan Yehuda Israel harus dihukum. Karena Tuhan cari tapi sia-sia, Tuhan tidak menemukan. Kenapa Tuhan tidak ketemu? Karena yang Tuhan ketemu cuma orang-orang yang bilang yakin diri orang benar. Itu orang benarmu. Mungkinlah Tuhan musnahkan seorang lagi. Karena ada beta di sini. Tapi orang-orang yang merasa diri benar ini tidak mau berdoa, tidak mau merendahkan diri. Dia udah berdoa dong. Berdoa apa lagi? Nanti saja. Udah pemilu lagi, tapi berdoa lagi. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan kita tidak bisa datang. Ya, alasan beberapa orang ya tidak bisa datang karena saya tahu ini hari libur. Ya. Atau mungkin masih duduk di TPS, kalau mungkin Bapak Ibu TNI Polri yang memang masih harus bertugas. Tapi kalau alasan kita datang karena berdoa lagi. Ya. Semungkinlah Tuhan musnahkan. Cuma kita yakin Tuhan cari orang yang mau berdiri atas kota ini, tapi sia-sia. Kasihannya Alkitab berkata, tapi aku tidak menemukannya, maka aku memutuskan memusnahkan Israel. Tuhan cari, Tuhan tidak ketemu. Kenapa? Karena yang Tuhan ketemu kebanyakan cuma orang yang yakin diri orang benar, tapi tidak mau merendahkan diri, tidak mau berdoa. Mungkin. Ya, saudara, mari responi pesan Tuhan. Jangan sampai kita sih usah takut, sih usah tanggapi. Mas ada anak Tuhan di Tanimbar, Tuhan memusnahkan. Saudara, pesan Tuhan ini ketika disampaikan bukan saat tidak ada gereja di Tanimbar. Pesan Tuhan disampaikan Desember 2023 di mana ada gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan di Tanimbar. Tapi pesan ini datang, Tanimbar akan ditelan habis. Bukan sih ada anak Tuhan. Ya, bukan sih ada gereja di Tanimbar. Sudah ada gereja di Tanimbar, ada anak-anak Tuhan di Tanimbar. Ya, tapi pesan ini datang. Nah, yang menyebut diri anak-anak Tuhan ini mau apa? Asing? Mungkin Tuhan tidak cari manusia yang tidak tahu diri seperti ini. Tuhan cari manusia, orang-orang yang tahu diri. Saya cuma debu, saya cuma abu. Kalau Tuhan sudah sampaikan, aduh Pak, di hadapan Tuhan itu Alkitab katakan, pulau-pulau itu seperti setitik debu dalam neraca. Setitik debu, bukan manusia. Pulau-pulau itu seperti setitik debu dalam neraca. Tahu dirilah. Yang Tuhan cari orang-orang yang tahu diri, yang mau merendahkan diri dan berdoa. Bukan asing mungkinlah. Apa? Hari Rabu berdoa. Ada pemilu tapi bikin doa lagi hari Rabu. Ya, yang Tuhan cari orang-orang yang tahu diri ketika pesan Tuhan datang dan tidak anggap sepi peringatan Tuhan. Ya, yang tahu diri saya cuma abu, saya cuma debu. Maka baiknya saya bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, yang harus dilakukan, mencari wajah Tuhan. Umat Tuhan, ketika pesan ini datang, kita harus dengan tekun berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan mendambakan kehadiran Tuhan. Rindukan Tuhan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Ya, Tuhan datang dengan pesannya, dengan peringatannya, dan Tuhan cari. Ada atau tidak yang mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Rindukan Dia, bukan rindukan
Tuhan suruh undang-undang. Karena tidak cukup hanya GPI yang harus berdiri, undang gereja-gereja. Kita harus ada dalam kesatuan hati, berdiri atas tanimbar. Ya, mencari wajah Tuhan, rindukan Tuhan, nantikan Dia. Bukan nantikan siapa yang nanti jadi DPR, nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Bukan nantikan keputusan-keputusan pemerintah dan sebagainya, nantikan Tuhan. Saudaraku, yang terakhir, sebelum kita masuk dalam doa, dan umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalan-jalan yang jahat, alias bertobat. Allah membeberkan tingkah laku umatnya. Dikatakan di ayat sebelumnya dari Yehezkel 30. Yehezkel kita akan lihat sama-sama. Yehezkel 22 ayatnya yang mulai dari ayatnya yang pertama dan kedua saya akan bacakan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan? Ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang keji dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa, menjadikan Israel menjadi cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Ya, ini kejahatan-kejahatan yang Tuhan beberkan terjadi di Israel. Engkau memandang ringan ayat 8 terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Ya, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus. Hari-hari ini kan seperti itu memang pesannya. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna, tidak mungkin manusia kudus. Dosa dianggap wajar. Apalagi, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Ya, padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Ya, pornografi dan sebagainya terjadi. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada cemakainya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dan sebagainya. 12. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesama dengan pemerasan, tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. 13. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. 14. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Ayatnya yang kita lompat di ayatnya yang ke-19. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Sanga itu karat. Ya. Oleh sebab karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atas kamu. Di ayatnya yang ke-28,
betisanga yang layak dimasukkan ke dalam peleburan. Nah, Tuhan juga menunjukkan cacat celah para pemimpin Israel, para pemuka agama, imam-imam, nabi-nabi di Israel sebagai pemimpin rohani umat. Mereka pakai jabatan mereka untuk keuntungan pribadi serta menyerahkan diri kepada pemuasan kepentingan sendiri. Dari para imam, pemuka sampai kepada nabi-nabi, tidak ada seorang pun yang berlaku benar. Dan sebagai akibat dari pengapuran, ini pengampuran artinya begini, umat ada hidup dalam dosa, tapi mereka oles terus, ya. Saya nggak apa-apa, ya. Allah Maha Kasih, saya nggak apa-apa. Itu pengampuran, dioles terus, tapi tetap tidak menyelesaikan dosa-dosa itu. Ya, sebagai akibat dari pengampuran oleh nabi-nabi, umat Tuhan tidak lagi takut akan Allah dan hukumannya. Mereka justru tetap berkanjang dalam rawa dosa. Mereka justru tetap hidup di dalam dosa tanpa rasa takut. Nah, di zaman sekarang banyak hamba Tuhan yang menghibur jemaat dalam dosa mereka dengan alasan seperti, ya semua orang berdosa. Ya, kita kan hidup dalam arus zaman yang penuh dengan dosa sehingga mustahil kita luput dari perbuatan dosa. Atau kita hanya manusia lemah yang tidak sanggup menuruti kriteria kekudusan Allah. Atau Allah mengasihi menerima kita apa adanya. Allah memaklumi kedagingan kita yang lemah. Dan ini yang lebih disenangi oleh banyak orang. Pesan-pesan ini lebih disenangi oleh banyak orang. Tidak tahunya sedang dikapuri. Luar kelihatan bagus, dalamnya penuh dengan dosa. Dan yang begini, pesan-pesan ini lebih disenangi. Tuhan terima apa adanya. Saya sering katakan berulang, Tuhan terima apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita terus dalam keadaan apa adanya. Tuhan akan membentuk kita. Dia bentuk, itu dia penting. Kasih hancur yang tadinya manusia lama dia hancurkan, baru dia bentuk kembali menjadi sesuatu yang indah. Ya, tapi manusia tidak suka yang ini. Manusia lebih suka, orang-orang lebih suka, kata firman Tuhan, mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak suka dengan perintah firman Tuhan yang murni. Yang lebih disenangi adalah itu. Ya, tidak apa-apa, ini zamannya di mana berat juga, tidak mungkin kita sempurna, ya. Karena kalau melarang dosa, kalau hamba melarang dosa, menyatakan dosa, hamba seperti ini dicap hamba menghakimi. Ya, berulang kali saya sering berencana untuk sampaikan hamba yang lembut yang tidak menegur dosa. Ya, tapi selalu untuk saya sampaikan yang lain yang sesuai kehendak Tuhan. Dan saya tahu ada beberapa orang yang mencap hamba-hamba dari saya atau pendeta-pendeta yang lain di gereja ini sebagai hamba yang menghakimi. Bahkan saya dengar ada yang datang, tapi di gereja itu hati hamba tuh hambanya menghakimi. Datang di ketepung gereja sah. Ya, tapi terserahlah apa kata orang. Ya, saya belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Sebab Galatia 1 ayatnya yang ke-10 katakan, adakah ku cari kesukaan manusia, sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Bapak Ibu, ini tragedi yang memilukan ketika banyak gereja dikuasai oleh dosa, sehingga Allah tidak dapat menemukan seorang pun di dalam gereja yang hidupnya benar. Kebenaran firman Tuhan malam ini mengingatkan agar kita tidak terlena dengan pandangan zaman now bahwa dosa itu wajar, dapat dimaklumi dan dilakukan oleh semua orang. Karena itu, sadari status kita. Kenali diri kita, siapa kita harus kenali. Yang pertama, kita orang benar. Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat, kita harus hidup dan kerjakan keselamatan itu. Kita hidup mengerjakan kebenaran, mengerjakan kekudusan, bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah
kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kenali diri kita, siapa kita. Kita orang benar, kita terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah dibawa dari kegelapan kepada terang. Hiduplah dalam terang, jangan gelap lagi. Karena kita sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus, hiduplah dalam kebenaran, jangan di dosa lagi kembali. Israel kembali hidup dalam dosa, makanya Tuhan hendak memusnahkan mereka. Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Israel terus hidup dalam dosa, padahal mereka dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kenali status kita, ya. Bukan kita bikin benar baru Tuhan benarkan kita. Tuhan sudah menebus, menyelamatkan kita. Status kita orang benar. Hiduplah dalam kebenaran. Kita anak-anak terang, hiduplah dalam terang. Ya, sadari waktu kita berbicara kita ini terang. Waktu kita berkata-kata kita ini terang. Waktu kita bertindak di mana saja di depan umum kita terang. Sadari status kita. Ya, jangan hidup dalam dosa. Alkitab katakan di dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua, ayat pertama dan kedua, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, telinganya tidak kurang tajam mendengar doa-doa seruan kita. Yang membuat Tuhan memisahkan diri, menjauhkan diri dari kita adalah setiap dosa-dosa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kembalilah hidup dalam kebenaran. Anak-anak muda, kembalilah hidup dalam kebenaran. Tuhan mencari, adakah orang-orang yang mau bertobat? Bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya. Dan yang kedua, sadar diri kita. Siapa kita? Kita anak-anak terang, kita orang-orang yang benar. Kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dari Tuhan. Beritakan Tuhan. Kenali diri kita. Kita orang-orang yang punya kuasa. Tuhan hidup dalam kita. Bukan supaya kita tinggal diam tenang-tenang dan merasa saya ini bukan apa-apa, saya ini orang yang tidak berguna, saya ini orang yang tidak bisa bikin apa-apa. Tidak. Roh Tuhan ada pada kita. Untuk itu pergi beritakan tentang Tuhan, pergi lepaskan yang terikat, beritakan kebebasan, beritakan tentang kebaikan Tuhan bagi semua orang. Kuasa Tuhan menyertai kita. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa kita terima bukan hanya untuk menjadi anak-anak Allah, untuk bisa bertindak berkelakuan seperti anak-anak Allah, tapi kuasa kita terima untuk menjadi saksi. Banyak orang yang memerlukan. Tanimbar butuh kita, amin. Tanimbar butuh saya dan saudara. Kenali diri kita. Kita bukan orang yang biasa, kita orang yang luar biasa. Di dalam kita ada pribadi yang luar biasa itu. Karena itu mari pergi dan beritakan tentang Tuhan, bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi atas Tanimbar. Pastikan kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan, kita katakan dia selanjutnya, melihat dari surga akan memulihkan. Tapi karena itu 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-15. 2 Tawarik 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, di ayat yang ke-14 tampilkan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari Bapak Ibu sampaikan, beritakan kepada Tanimbar, sebab mereka orang-orang yang buta,
Mereka yang melakukan penyembahan berhala, mereka orang yang buta. Mereka yang hari ini menari-nari di hadapan benda mati, mereka orang yang buta. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang hari ini hidup dalam kejahatan, dalam dosa, dalam perjudian, kemabukan, pesta pora, dan mereka anggap itu biasa. Beritakan kepada mereka. Tuhan menyertai kita untuk pergi dan beritakan. Mereka perlukan, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Siapapun kita, berapapun usia kita, pergi dan beritakan tentang Tuhan. Remaja kah, pemuda kah, orang tua kah, orang muda kah, pergi dan beritakan tentang Tuhan. Dan mari lihat, kalau kita melakukan 4 hal ini yang akan Tuhan lakukan atas negeri kita Tanimbar. Dikatakan di ayat yang ke-14, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Allah akan mengalihkan murkanya dari negeri itu, dari Tanimbar, ketika Tuhan mendengarkan seruan kita yang tidak putus-putusnya, serta Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang merendahkan diri dan mau berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan. Bukti kebangunan rohani yang akan Tuhan lakukan, bahwa Allah mulai mendengar. Allah menjawab doa kita dari surga dan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni umatnya, menyucikan mereka dari dosa mereka, memulihkan kehadiran damai sejahtera kebenaran kuasanya akan ada di antara setiap umat Tuhan. Yang ketiga, Allah akan memulihkan negeri mereka dengan mencurahkan hujan berkat dan Roh Kudus yang akan memberikan kebangunan rohani di antara setiap orang di Tanimbar. Kita percaya bahwa kalau kita ada orang-orang saja yang mau berdiri atas Tanimbar, Tuhan pasti pulihkan Tanimbar. Amin. Bukan sekedar percaya diri. Apa karena Tuhan sih? Mungkin tidak. Yang Tuhan mau rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, nantikan Tuhan. Dan yang keempat, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita renungkan firman Tuhan. Tundukkan kepala kita. Seriuslah menangkap pesan Tuhan. Allah tidak pernah main-main dengan pesannya. Allah tidak pernah main-main dengan peringatan.